Jadi saya serahkan waktunya kepada moderator Ibu Susi dan kami akan membimbing ataupun melihat sampai selesai acara ini. Terima kasih Bu Susi, silakan untuk melanjutkan webinar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widyo. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mungkin saya mengingatkan untuk nanti ada yang bertanya, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk menulis di kolom chat. Nanti di akhir sesi kami akan bacakan pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan. Materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Opi Dewanto dari PMC. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Opi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba akan membawakan yang pertama, tapi sebetulnya ini bukan lebih ke detail pekerjaan bapak-bapak. Ini hanya brainstorming aja bahwa apakah EVA itu hubungannya apa dengan perhitungan-perhitungan, gitu kan? Apa aja yang ada di perhitungan itu? Mungkin detailnya nanti lebih ke teknikal perhitungan itu ada Pak Ahmad, dan juga di sini saya juga nggak berkecil hati ada teman-teman ekonomi analis dari PPC, karena teman-teman di ekonomi analis di PPC itu memang sudah menghitung dan sudah menguasai perhitungan-perhitungan dan asumsi-asumsi yang sudah didapatkan di wilayah masing-masing. Kemarin juga kita udah berkonsultasi, bertukar pikiran bahwa memang banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, gitu kan. Makanya seperti apa sih analisa terhadap ekonomik dan finansial, gitu kan. Nanti ditanya Pak Ahmad pribadi. Oke, saya coba permulaan untuk brainstorming, gitu kan, bahwa apa sih kelayakan itu ya, kelayakan ekonomi dan finansial adalah kegiatan menganalisa, mengkaji, dan meneliti berbagai aspek. Nah, ini dari berbagai aspek tertentu. Sehingga, ya kan, melihat apakah kelayakan yang dilaksanakan terhadap proyek atau kegiatan itu layak atau tidak, memberi manfaat atau tidak. Sehingga bisa dilihat dari apa yang dihasilkan atau benefitnya terhadap proyek tersebut. Biasanya dari segi ekonomi dan dari segi finansial, benefit maupun sosial benefit yang didapat seperti apa. Sehingga slide kedua, sehingga kita mendapatkan bahwa yang berhubungan dengan analisa suatu kelas ekonomi, ya kan, dia tidak berdiri sendiri. Yaitu apa? Ini ada diagramnya, kita mulai dari harus ditentukan larapnya, analisa analisa lahan tersebut. Kalau lahan sudah dapat, bagaimana perhitungan terhadap tekniknya atau engineeringnya. Lalu dampaknya dari perhitungan tersebut terhadap social safeguard-nya. Sehingga sosialnya seperti apa? Sehingga ketiga aspek itu harus disatukan. Sehingga kita bisa menghitung nilai yang didapat dari ketiga aspek tersebut. Apakah layak atau tidak? Gitu. Dari mana? Yaitu kita ada perhitungan yang sudah teman-teman dapatkan, khususnya untuk tim EVA, adalah EIRR atau Economic Interest Rate Return. Lalu berapa nilai net present value atau NPV-nya, nilai sekarang yang sudah ada didapat data-datanya, sehingga bisa dihasilkan untuk kedepannya selama 25 tahun atau lebih
berapa benefitnya yang dapat, atau layak atau tidak, berapa kali layakan itu yang didapat, sehingga semua itu sudah dapat bisa dituangkan di dalam studi kelayakan atau FS, karena FS feasibility study, dan dilanjutkan dengan DED. Itu lebih detailnya, gitu Pak. Ini sudah ininya. Lalu studi kelayakan ekonomi itu apa aja gitu kan? Tadi saya sudah di itu bahwa apa perbedaan kelayakan ekonomi dan kelayakan keuangan, gitu. Biasanya orang menyebut bahwa kelayakan ekonomi yang dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek dari aspek ekonomis. Aspek ekonomi adalah tinjauan investasi dari suatu tinjauan ekonomi dari suatu pandangan atau sudut pandang pemerintah atau masyarakat yang merasakan diantaranya aspek jadi kacau, mata saya agak itu. Maksud saya adalah kelayakan ekonomi melihat sudut pandang dari suatu pencapaian benefit, apakah layak atau tidaknya, yang dikerjakan dari tahapan-tahapan yang sudah ada, seperti perhitungan EIRR, benefit cost, benefitnya, dan net present value. Nah, bedanya untuk kelayakan keuangan, dia menghitung aspek daripada rasio-rasio, tetap juga IRR-nya, tapi dalam bentuk financial analysis. Lalu, posisi yang didapat adalah menghitung aspek-aspek selain net present value dan IRR, itu adalah cost rasionya seperti apa. Nah, itu yang untuk kelayakan keuangan. Bedanya, biasanya kelayakan ekonomi dia mengetengahkan pada penggunaan dana-dana yang sudah di pemerintah. Jadi kalau manfaatnya itu sudah didapat, apakah layak bisa dilanjutkan ke aspek keuangan. Seperti apa nanti ujungnya itu adalah KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu pada saat perhitungan aspek keuangan. Tapi kalau tidak didapat aspek keuangannya, baru diserahkan ke pemerintah. Sehingga apa? Hanya dihitung kelayakan ekonomi. Pada proyek EDB ini lebih banyak menghitung adalah kelayakan analisa ekonominya. Sehingga apa? Ada beberapa yang menghitung analisa kelayakan finansialnya, itu pada saat ini yang saya lihat adalah di proyek-proyek RWS Air Baku. Lanjut. Nah, yang tadi saya terangkan ini perbedaannya apa sih, gitu kan? Satu, analisa kelayakan ekonomi, sudut pandangnya itu dari pemerintah. Tapi kalau kelayakan keuangan, sudut pandangnya dilihat dari larinya bagaimana bekerja sama dengan badan usaha. Tujuannya, kalau kelayakan ekonomi, efisiensi terhadap ekonominya. Tapi kalau kelayakan keuangan, lebih banyak tujuannya pada
pengembalian dan nilai investasi yang didapat. Gitu. Nah, kriteria perhitungannya yang tadi saya sudah jelaskan itu ada NPV, ada benefit cost ratio, ada EIR-nya. Nah, kalau kelayakan keuangan itu tetap NPV. Yang membedakan adalah payback ratio-nya seperti apa yang didapat. Yang tadi saya bilang bahwa nilai investasi yang akan dikembalikan nanti 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi, berapa yang didapat. Nah, ini ada aplikasinya ya. Aplikasi saya rasa hampir memang proyek untuk kelayakan ekonomi, proyek untuk masyarakat ya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau aspek keuangan, ya kan, biasanya sudah bekerja sama, bagaimana cara bekerjasama dengan badan usaha yang sifatnya profit. Lalu komponen biaya dan manfaat. Biasanya kalau kelayakan ekonomi itu langsung dan tidak langsung. Ada langsung dan tidak langsung. Nah, kalau kelayakan keuangan, biasanya itu langsung dengan proyek-proyek yang sudah ada. Nah, lanjut. Teori analisanya. Nah, kita sudah, teman-teman yang mungkin teman-teman yang belum mengerti EVA juga apa aja sih teori dan analisa, itu ada 3 bagian. Yaitu tadi, bagaimana cara menghitung present value-nya. Lalu bagaimana menghitung terhadap EIRR-nya. Berapa persen yang didapat, berapa biasanya EDB itu dibatasi. Tidak kurang dari 6 sampai 9%. Gitu, harus lebih gitu kan. Lalu benefitnya berapa yang didapat? Biasanya itu lebih besar daripada 0. Itu benefit yang didapat. Nah, kalau keuangan itu di sini sudah dijelaskan bahwa cuman payback ratio-nya aja yang kita bedakan. Lanjut. Nah, strategi kalau ini masalah, nah ini berhubungan sekali. Teman-teman sering, khususnya teman-teman dari teknik, mereka menghitung sebelum datanya dikasih ke tim teman-teman EVA, gitu kan. Mereka udah harus menilai. Kita juga harus melihat lagi berapa capex dan opex-nya yang akan dikeluarkan dari teman-teman teknik. Yaitu capital expenditure, modalnya yang akan didapat, dan OP-nya, operational expenditure-nya yang akan dapat terhadap besarnya kemampuan, besarnya biaya-biaya yang akan dikeluarkan terhadap modal dan operasional suatu proyek. Lanjut. Nah, pelaksanaan analisa ekonomi itu ada tahapan-tahapannya. 1, langkah pertama adalah analisa perhitungan ekonomi. Yang tadi analisa perhitungan ekonomi yang tiga yang didapat. Tetapi itu harus bekerja sama dengan teman-teman yang tadi yang di atas saya sudah jelaskan, bahwa ada hal analisa perhitungan larapnya, ada analisa perhitungan tekniknya dari teman-teman engineering, lalu ada berapa besar impact-nya, social safeguard-nya yang sudah didapat. Biasanya setiap di proyek kita ini, setiap bidang, misalnya bidang sungai, lalu bidang irigasi, itu berbeda-beda pendekatannya. Tapi saya yakin teman-teman sudah menguasai bahwa irigasi apa sih yang dihitung gitu kan. Kadangkala dia nggak diri sendiri. Teman-teman dari teknik, saya menghitung bukan irigasi aja, tapi
dampak daripada irigasi tersebut. Misalnya pengendalian banjirnya, nah itu yang sering itu, atau enggak seluruh aspek semua terhadap bendungannya, gitu kan. Irigasi kalau nggak ada bendungan ya nggak jalan, tapi mereka juga mau hitung teman-teman teknik. Nah itu kita mesti hati-hati melihat seperti itu. Karena apa? Satu, saya sih balik lagi gitu kan, kalau harus dipaksakan menghitung atau apapun gitu kan, nanti Pak Ahmad yang akan tahu secara teknisnya. Saya biasanya melihat penugasan kita dulu. Tapi kalau memang manajemen atau yang dimaui oleh teman-teman di bidang teknik engineering mau berapa luas perhitungan terhadap analisa ekonomi, akhirnya kita akan buat skenario yang ada. Satu, kalau kita menghitung secara besar damnya, lalu dampak banjirnya, berarti kita melihat menambah asumsi-asumsi yang sudah yang sudah ada di perhitungan-perhitungan tersebut. Lalu kalau memang tidak dilakukan perhitungan itu, jadi skenario kedua, jadi hanya bersifat yang perhitungan irigasi yang sudah sudah digariskan dalam perhitungan EDB. Nah itu. Lalu langkah keduanya adalah perhitungan dan batas kewajibannya. Nah ini yang tadi itu, batas kewajibannya. Yaitu apa? Kalau ekonomi, NPV-nya itu harus positif. Lalu EIR-nya minimal sama dengan nilai yang ditetapkan. Dan ini yang sering terjadi yang tadi saya ceritakan. EIR-nya saya mau 12%. Gitu. Tapi kita menghitung berdasarkan analisa terhadap yang sudah disepakati, itu tidak sampai 12%. Sehingga apa gitu kan? Biasanya teman-teman dari teknik atau teman-teman dari yang lain gitu kan sudah menggarisbawahi ini harusnya 12%, karena kelayakan suatu ekonomi, perhitungan ekonomi gitu, itu harus di atas 12% gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga asumsi-asumsi inilah yang harus ditambah gitu. Itu skenario pertama. Kalau bisa ada kesepakatan misalnya tidak lebih dari 12% gitu kan. Asumsi-asumsi yang sudah distandarkan itu yang coba kita kerjakan. Lalu benefitnya harus lebih besar dari 1. Sehingga apa? Kalau mereka itu semua, kalau ada terjadi masalah, gitu kan, kita ke langkah ketiga, yaitu alternatif terhadap perhitungan kelayakan ekonomi, gitu. Ini ada tiga bagian. Mungkin teman-teman sudah mengerti, gitu. Lanjut. Ini keuangan saya nggak akan bahas terlalu dalam karena kita fokusnya lebih ke analisa ekonomi. Saya rasa untuk saya brainstormingnya cukup dulu Mbak Susi dan teman-teman. Saya minta maaf agak-agak mata saya agak terganggu tadi sedikit gitu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ke Mbak Susi. Ya, baik Pak Opi, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya Pak Ahmad Pribadi sudah siap Pak? Halo Pak Ahmad. Malam. Ya, oke Pak Ahmad. Selanjutnya dipersilahkan ke Pak Ahmad Pribadi untuk narasumber yang kedua. Baik, jadi mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Jadi kita bisa laksanakan acara kita malam ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan keberkahan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini memang saya sendiri pemahaman saya, tujuan dari acara kita ini adalah semacam brief ini aja ya, brief overview, semacam brief penyampaian
mengenai terkait economic and financial analysis di dalam proyek-proyek yang di bawah ISP ini, sehingga kemungkinan kita tidak akan diskusi secara detail ya. Mohon maaf nih teman-teman yang dari PMC ya, yang dari PMC mungkin kalau untuk detail teknisnya bisa kita lakukan yang coaching klinik yang siang ya, yang siang, insya Allah yang setiap hari apa itu Pak, itu bisa kita lakukan yang siang. Kalau yang sekarang ini mungkin kita hanya sekedar sharing saja secara prinsipal apakah sebenarnya EVA dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan khususnya di dalam proyek-proyek ADB ini. Baik. Jadi nanti kita coba sampaikan dan nanti kalau ini kita diskusikan lebih lanjut. Jadi yang pertama mungkin ini saya ada presentasi saya ada bawa 2 judul tapi nanti kita lihat waktunya ya. Kalau memang masih memungkinkan kita bahas semua, kalau enggak ya kita sampai sedapatnya aja. Jadi yang pertama mungkin sebagai pengantar Bapak Ibu sekali ini kita akan sampaikan semacam overview mengenai economic analysis dari sisi ADB. Jadi kenapa yang disampaikan di ADB ini oleh ADB ini adalah economic analysis ya. Kenapa? Nah, ini salah satunya adalah penjelasannya yang pertama ini. Jadi development bank itu bukan hanya IDB sebenarnya, termasuk World Bank, kemudian JICA, artinya donor lembaga-lembaga donor yang dari internasional itu memang dia fungsinya adalah mengisi kekurangan dari sistem keuangan financial market yang tidak diisi oleh komersial bank-bank komersial. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan pembangunan ini tidak menarik untuk bank-bank komersial. Kenapa? Karena ada beberapa aspek nanti akan kita singgung juga sebagian. Disinilah makanya peran pemerintah sebenarnya untuk mengambil alih komoditas-komoditas atau objek-objek pembangunan tersebut menggunakan dana pemerintah. Ya, karena pemerintah ini umumnya adalah seharusnya pemerintah ini adalah non profit. Nah, disinilah fungsinya development bank untuk membantu sebenarnya. Jadi bedakan antara development bank dengan commercial bank. Ya, itu kunci yang pertama. Sehingga memang untuk bank pembangunan semacam ADB kita tidak terlalu melihat finansial karena kita tidak mau mencari keuntungan, ya. Itu intinya. Yang kedua, jadi ada 3 kunci ya yang untuk kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah biasanya kita membiayai, bukan kita ya maaf, development bank itu biasanya membiayai kegiatan-kegiatan atau investasi yang sifatnya strategis, inovatif, tetapi memiliki high risk, ya risiko yang tinggi, ya. Tetapi ingat dia tidak memberikan manfaat langsung terhadap uang itu sendiri, tetapi lebih banyak kepada eksternal benefitnya, eksternal keuntungan eksternal. Jadi kalau tadi Pak Opik disampaikan yang disebut salah satu yang disebut eksternal benefit itu adalah keuntungan-keuntungan yang tidak langsung, ya. Nanti mungkin di dalam aspek berikutnya kita bahas. Kemudian dia harus berkontribusi terhadap spesifik keuangan, target rate keuangan yang oleh lending ya, itu biasanya ditujukan kepada negara-negara yang memang memiliki negara-negara yang memiliki income per kapita rendah sehingga perlu dibantu, atau memang yang terbelakang, yang kalau kita dulu negara yang belum berkembang atau sedang berkembang, itu biasa kita fokuskan ke situ. Kemudian dia biasanya ditargetkan kepada kegiatan investasi yang bisa memberikan dorongan permintaan ekonomi yang tertinggi gitu. Kira-kira begitu. Jadi ada beberapa aspek seperti itu. Lanjutnya, Mbak. Next, ya. Kemudian tujuannya dia adalah
tujuan dari economic analysis ini adalah untuk memastikan ya, sebenarnya memastikan bahwa dana bank yang dipinjamkan itu akan memberi kontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan kenaikan gross domestic product dari negara tersebut. Jadi tujuannya sangat makro ya, bukan tujuan perusahaan ini kan. Kemudian di sisi yang bersamaan itu memberikan kontribusi kepada tujuan yang lebih luas relatif kepada pengurangan kemiskinan, kemudian social inclusion, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi tujuannya itu malah yang sifatnya makro. Yang ini yang disebut kenapa bank komersial tidak mau dia. Kemudian semua input harus diingat bahwa semua input yang digunakan dalam sebuah proyek itu yang didanai oleh lending bank development bank itu mempunyai opportunity cost ya. Artinya di sini kuncinya mengapa kita harus memerlukan economic analysis, karena kita asumsinya bahwa uang yang kita pinjamkan ke sebuah proyek itu sebenarnya bisa digunakan oleh proyek lain. Sehingga kita harus memastikan bahwa yang kita danai ini memang memberikan manfaat tadi secara ekonomi itu lebih besar daripada kegiatan yang lain. Itu yang disebut dengan opportunity cost. Jadi sayang kalau kita meminjamkan uang, development bank meminjamkan uang kepada sebuah kegiatan, tapi ternyata tidak memberi manfaat yang lebih. Kemudian proyek-proyek itu harus dipilih di mana sumber daya bisa digunakan secara efektif, including externalities. Jadi termasuk manfaat-manfaat yang di luar tadi. Next, Mbak. Nah, oke, terus saja. Ya, jadi ini beberapa, maaf balik lagi dulu ya. Jadi ini kualitas dari efisiensi sebuah proyek kalau dari sisi ini ya, dari sisi development bank ya, itu adalah ingin mencapai ekonomi surplus ekonomi, kemudian dapat memberikan insentif terhadap produser. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus lebih akan diukur. Kemudian cukup dana untuk operasional dan pemeliharaan setelah investasi itu. Kemudian list cost. Jadi kita harus menggunakan uang itu, uang pinjaman itu benar-benar memang menggunakan yang terendah gitu, tidak boleh boros sedikit pun. Nah ini kan kalau kemarin kita sudah mengenal value engineering ya, value engineering itu sebenarnya untuk melihat salah satu list cost itu. Nah kemudian Pak Ahmad, suaranya kurang kedengar ya Pak Ahmad? Oh hilang lagi ya? Oke. Ya, mic-nya didekatkan ya. Ya oke, lumayan. Udah ya? Ya. Oke. Soalnya capek megang terus nih tadi Bu. Oke, kemudian itu harus dipastikan dia akan mengurangi kemiskinan, kemudian juga membantu mempertahankan kualitas lingkungan. Lanjut, Mbak. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa project economic analysis, itu ada 10 area. Ya, ini mungkin terlalu terlalu global, tapi ya kira-kira seperti itu. Yang salah satunya yang harus diperhatikan memang bahwa economic analysis ini merupakan bagian dari proses proses dari mengembangkan sebuah proyek gitu loh. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya, dia memang merupakan bagian dari proses. Makanya kalau kita lihat di nomor 5 itu dia juga establish a project design and monitoring framework ya. Dari sisi economic analysis ini memang sangat erat kaitannya nanti dengan DMF yang biasanya kita develop pada saat menyusun proyek-proyek yang akan didanai oleh pinjaman gitu. Itu salah satunya. Ini hanya menggambarkan bahwa baik project economic analysis itu dia tidak berdiri sendiri ya. Terus Mbak lanjut saja. Nah, kemudian ini mungkin sedikit disampaikan mengenai demand analysis. Jadi gini Mbak sekalian. Tadi sudah disampaikan bahwasanya sebenarnya economic analysis maupun financial analysis assessment ya, itu sebenarnya membandingkan ya, kita kan ingin melihat efisiensi atau manfaat dari biaya itu ya, manfaat dari pinjaman. Jadi sebenarnya kita kajiannya adalah membandingkan antara
biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh, ya. Sehingga diharapkan targetnya adalah biaya yang dikeluarkan itu akan lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh, ya. Jadi manfaatnya harus lebih besar dari biayanya. Nah, di sini demand analisis ini sebenarnya untuk teknik untuk melihat mengestimasi keuntungan, manfaat dari sebuah proyek, ya. Nah, itu yang paling mumpuni untuk membuat manfaat sebuah proyek adalah demand analisis. Jadi analisa permintaan. Ini baik di sumber daya air, baik di proyek-proyek water resource, proyek-proyek untuk penyediaan air bersih, ya, raw water maupun air bersihnya, air minumnya, kemudian di bidang irigasi. Jadi memang kita demand analisisnya harus sangat kuat, ya. Tidak boleh estimasi produksi, kemudian estimasi permintaan pelanggan, itu memang yang paling bagus itu adalah dibuat dengan sistem demand analisis. Itu akan paling baik gitu. Jadi dia akan gini, dia demand analisis ini sangat banyak membantu realisasi atau realita yang terjadi selama beberapa tahun itu merupakan resultante atau hasil dari banyak sekali faktor, dan itu angka-angka itu adalah angka-angka real gitu. Jadi itu yang sangat penting gitu. Nah, ada beberapa pendekatan. Yang pertama trend extrapolation, forecasting models, dan survey based models. Nah, ini bisa dipilih. Next, Mbak. Next, Mas. Ya, jadi kalau ekstrapolasi ini ya contohnya ini ya. Kalau 1 juta orang yang memiliki kendaraan 5%, kemudian akan meningkat 5% setiap tahun gitu ya, itu extrapolation. Jadi extrapolation. Kemudian kalau yang berikutnya ada peningkatan income per kapita itu berapa ya, kemudian electricity demand itu berapa. Ini bahasa ekonomi ya, ekonomi makro ini. Growth in demand itu sekian. Jadi itu estimasi yang menggunakan extrapolation. Terus ini agak di awang-awang ini ya yang saya sampaikan, tapi nggak apa-apa lah buat ini bekal mimpi nanti nih. Next, Mbak. Next, Mas. Kemudian yang lebih seru lagi sebenarnya kita membuat demand analisis itu adalah menggunakan rumus regresi, Mas, Bapak sekalian. Jadi memang ini sudah benar-benar menggunakan, jadi kita menggunakan banyak data yang sangat besar, kemudian kita membuat semacam keterkaitan masing-masing faktor, sehingga kita mempunyai persamaan yang bisa gunakan untuk membuat forecasting. Jadi kalau kita sudah mempunyai data yang cukup, itu enak sekali ya. Itu yang biasa kita gunakan untuk membuat estimasi, misalnya inflasi tahunan. Inflasi ini tuh bisa kita untuk forecasting itu sangat baik ya. Jadi begitu model sudah dibuat nih, forecasting value explanatory variables ini benar-benar mumpuni untuk bisa kita gunakan sebagai model yang bisa kita gunakan nanti di dalam kajian EVA nanti. Oke, next aja mungkin, next. Sebelumnya ya, masih ada ya. Sorry, ya mungkin investment cost ini ya. Nah, itu tadi demand analisis itu untuk sisi manfaat ya. Untuk di sisi manfaat itu memang kita biasanya menggunakan demand analisis ini cukup merupakan tantangan lah buat kita ya. Kemudian ini ada beberapa catatan mengenai biaya investasi yang harus diperhatikan. Jadi umumnya ya secara normal itu termasuk biaya lahan, biaya pembangunan building ya, ini untuk infrastruktur, kemudian mesin, equipment, dan konstruksi dan installation. Jadi itu yang secara umum begitu, jadi termasuk lahan ya. Kemudian ingat juga kita harus tentukan jadi tahun dasar ya, kemudian tahun ininya, time frame evaluasinya. Kemudian ingat juga bahwa biaya
pengeluaran untuk maintenance, pemeliharaan, replacement harus diperhitungkan, gitu, harus dimunculkan lah pada saat kita membuat pengeluaran, jangan lupa. Kemudian dibuat juga physical dan price contingencies. Nah, itu juga jangan lupa, itu harus diperhitungkan karena nanti pada saat pelaksanaan sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan. Tetapi ingat ya, di dalam economic analysis price contingencies ini tidak perlu dimasukkan, ya. Kita menggunakan biaya yang konstan saja. Ini materi yang berikutnya, ini saya ambil juga dari ini. Nah, ini jadi mungkin di sini intinya Bapak-Bapak nanti kalau misalnya nggak selesai bisa langsung membaca. Jadi yang nomor 1 tuh mengapa kita memerlukan economic analysis, kemudian kita ada NPV sama IRR computation, ya. Ini kenapa kok ADB ini membuat model ya untuk proyek kita yang ISP ini, itu ada penjelasannya di sini. Kemudian ada juga sedikit penjelasan mengenai perbedaan finansial ekonomi dan ekonomi analisis. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kemudian jangan lupa bahwa sekalian, jadi untuk prinsip economic analysis itu kita adalah menggunakan with and without project skenario ya. Dan ini yang kita hitung nanti adalah peningkatannya ya. Jadi bukan manfaat yang baru. Nah, maaf. Jadi yang kita hitung nanti manfaat itu adalah manfaat yang tambahan manfaat yang terjadi ya. Nah, jadi bukan manfaat total, itu yang harus diingat. Kemudian ini ada konversi faktor, biasa nanti antara economic dan financial economic value sama financial value itu ada conversion faktor. Kemudian ada beberapa cara untuk menghitung manfaat dari proyek-proyek di sektor irigasi, di sektor sumber daya air. Di sini ada contohnya, ada irigasi, banjir dan air baku ya. Kemudian ada sensitive analysis, kemudian structure export. Nah, ini hanya ini aja. Coba halaman berikutnya, Mbak. Sedikit lagi. Oke. Jadi ini mungkin saya sampaikan yang nomor 1 aja dulu karena ini tidak terlalu teknis. Jadi kita menggunakan IRR dan NPV ya. Biasanya ini kita sebut sebagai senjatanya economic analysis, itu adalah IRR dan NPV ini kuncinya ya. Perlu diingat untuk ADB ini hanya memerlukan threshold-nya 9% ya. Threshold-nya. Nah, tapi bahkan kalau untuk yang proyek-proyek lingkungan itu malah hanya 6%. Malah hanya 6% ya, itu kebijakan. Jadi seperti itu. Jadi ini EVA ini adalah tentang project design. Ingat ya. Jadi economic analysis adalah merupakan terkait sekali dengan project design. Artinya kalau project desainnya kita rubah, itu nanti EVA-nya hasilnya akan berubah juga. Ya, artinya EVA ini sangat tergantung dengan prediksi dari dampak yang ditimbulkan akibat adanya project design itu. Ya, jadi ini yang perlu disampaikan. Kemudian juga ingat bahwasannya design and monitoring framework indikator ini juga harus ikut disetting. Nah, gimana caranya ini? Artinya dia akan sangat erat lah gitu ya, EVA ini dengan DMF itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian EVA itu sendiri merupakan integral bagian yang terintegrasi lah terhadap desain. Mungkin satu lagi, Mbak. Satu lagi, Mas. Sebelumnya, kayaknya masih ada sebelumnya yang nomor. Oh ya, berarti udah. Jadi saya rasa untuk sementara saya hanya menyampaikan nomor 1 ini aja dulu untuk memberikan gambaran bahwasanya yang pertama harus diingat bahwasanya kalau EVA ini ya, Bapak sekalian, ini tergantung yang akan menggunakan. Yang pertama itu. Yang saya sampaikan tadi adalah EVA yang diperlukan oleh ADB sebagai development bank ya, dan apa yang saya sampaikan itu tidak akan berbeda jauh
apa yang akan diperlukan juga oleh World Bank atau JICA atau lender-lender yang lain. Karena kita adalah termasuk development finansial institutional ya. Jadi institusi keuangan tapi dia yang tujuannya adalah untuk pembangunan, bukan untuk bisnis. Jadi yang saya sampaikan itu akan relatif sama, bahwasanya ADB itu ya, Development Bank itu lebih memerlukan kajian ekonomiknya, ekonomik analisisnya ya. Tetapi di dalam ekonomik analisis ini itu harus melalui financial analisis dulu. Jadi prosedurnya nanti sebenarnya di file ini ada, tapi ini langsung saya simpulkan. Jadi prosedurnya yang pertama itu kita akan menghitung semua dalam angka-angka finansial dulu. Angka-angka finansial itu yang kita hitung, itu kita desain dulu. Setelah semuanya input biaya maupun manfaat itu sudah kita peroleh dalam finansial, sudah sesuai dengan project design, baru kita hitung angka-angka itu, kita konversi ke angka-angka ekonomis, nilai-nilai ekonomis, dan baru kita hitung kriteria-kriteria ekonomik analisisnya. Jadi itu untuk kebutuhan dari development bank ya. Jadi sebenarnya kita tidak memerlukan kajian yang atau standar yang tinggi. Nah, tetapi kalau pemerintah yang memerlukan kajian itu akan sedikit berbeda ya. Karena biasanya dia kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan angka 12% ya. Jadi istilahnya gampang-gampangnya gini, kalau kami orang ekonomi ini yang dapat kontraknya itu dari dana APBN ibaratnya gitu, itu biasa kita harus pakai standarnya pemerintah. Berarti 12%, misalnya begitu. Tapi kalau kami orang ekonomi mendapatkan permintaan untuk melakukan kajian ekonomi sebuah bisnis yang akan didanai oleh lembaga keuangan komersial, wah itu harus menggunakan suku bunga yang berlaku, ya itu bisa 2,3% per bulan, itu atau sampai 24 sampai 25% per tahun. Standarnya harus begitu, karena karena itu menggambarkan opportunity cost yang dari sebuah nilai uang gitu ya. Jadi ini agak berbeda. Itu yang pertama. Jadi siapa yang memerlukan kajian itu. Terus yang kedua, tahap perencanaan juga sangat menentukan. Jadi pada saat kita tahap perencanaannya itu baru master plan ya, itu biasanya data-data yang kita gunakan juga tidak terlalu lengkap. Itu nanti di file saya yang kedua ini ada sebenarnya di bawah gimana cara mengestimasi biaya maupun manfaat untuk proyek-proyek yang baru sifatnya itu master plan. Kemudian kalau dia sudah pra-FS itu juga informasi akan lebih tinggi lagi yang kita peroleh, sehingga angkanya nanti akan bisa berbeda dengan yang pada saat kita level master plan. Pada saat feasibility study juga begitu, akan berbeda nanti hasilnya. Dan yang paling baik sebenarnya adalah pada saat kita sudah melakukan DED. Jadi betul-betul kita sudah survei semua, itu kita lakukan survei lapangan detail. Nah, itulah baru kita akan memperoleh angka economic analysis yang lebih tepat. Nah, jadi Bapak sekalian, jadi tadi yang pertama tergantung siapa yang akan menggunakan. Kalau untuk development bank itu biasanya kita hanya lebih fokus pada economic analysis. Tapi kalau commercial bank dia akan minta itu wajib ada financial analysis. Jadi kelayakan juga kelayakan finansial. Kalau pemerintah biasanya di middle ya. Dia biasanya asal lolos di DPRD, asal lolos di Bappenas itu oke lah gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada tahap perencanaan juga sangat menentukan. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau yang saya sampaikan ini cukup umum saja, tetapi secara detail nanti kalau memang memerlukan seperti yang kemarin sudah kita lakukan dengan beberapa teman-teman dari PPC, kalau memang ada kesulitan kita bisa langsung masuk ke file kerja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
dari PPCY Kampung. Yang pertama pertanyaannya, apakah pembahasan malam ini berkaitan dengan FS Chapter 9 Financial Analysis dan Socio-Economic Analysis? Yang kedua, permasalahan EPA analisis yang saya hadapi adalah untuk WO project adalah crop budget analysis, sedangkan untuk WIT project adalah identifikasi IRM cost. Silakan mau dijawab oleh Pak Ahmad atau Pak Opi. Mungkin Pak Ahmad dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdurrahim. Jadi ini senior saya nih sebenarnya Pak Abdurrahim ini. Harusnya saya yang tanya ke Pak Abdul nih. Terima kasih kita yang tanya, Pak. Pak Ya, Ahmad, Pak, ya. harusnya yang kita tanya, Pak. Ini harusnya yang cocok narasumber ini Pak Abdul. Ya. Nah, itu mungkin untuk minggu depan Pak Abdul, Pak. Saya tunggu-tunggu nih karena apa namanya data-data semua perhitungan EVA itu ada di Pak Abdul. Baik. Jadi begini Pak Abdul. Jadi kebetulan Pak Abdul ini kan pegang WAI Sekampung dengan ini ya. Wadas Lintang. Wadas Lintang. Ya, Wadas Lintangnya sudah duluan. Jadi secara ini umum sebenarnya gini Pak. Jadi untuk malam ini sebenarnya kita tidak detail membahas mengenai kurs. Jadi gini, karena peserta kita ini bukan hanya tim dari EVA spesialis Pak. Jadi kita mungkin lebih banyak apa ya sosialisasi. Justru malah saya inginnya itu dari tim PPC EVA mungkin bisa sharing-sharing juga di sini untuk saling memperkuat bapak-bapak senior apa yang ada di struktural yang memang mereka tidak bergelut dengan ini ya Pak ya. Nah ini jadi memang kita bisa saling mengisi sebenarnya. Ya, memang kalau Bapak sampaikan tadi kalau masalah without project-nya ini kan crop budget analisis ya Pak ya. Dan ini memang kalau di sektor irigasi ini sangat penting Pak. Mohon maaf ini kebetulan kalau Bapak-bapak dari mana nih dari direksi ada semua di sini, saya mohon maaf nih ya, mohon bantuannya, terutama untuk mengumpulkan data-data existing pertanian itu harus benar-benar kuat. Survei itu harus benar-benar terstruktur, terdesain dengan baik. Khususnya daerah irigasi yang sangat luas. Itu pemilihan sampel harus detail, kemudian kuesionernya harus bagus. Karena gini Bapak sekalian, itu kondisi sosial ekonomi petani kita itu sangat berbeda, istilahnya itu beda desa itu beda istilahnya itu beda satu sungai kecil aja udah beda kadang-kadang ya. Jadi kita harus pemilihan sampelnya harus benar-benar bagus Bapak sekalian, terutama untuk daerah irigasi yang sangat luas yang di atas 10.000 aja kita udah harus hati-hati itu. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Abdurrahim ini. Jadi kalau surveinya sudah selesai, kemudian kita mau membuat kajian ternyata datanya itu kurang bagus, itu sulit sekalian. Karena kalau untuk irigasi manfaat yang terbesar itu akan kita peroleh dari improvement income dari household farmer ini. Jadi kalau itu tidak bisa kita punya, aduh itu bisa apa ya, bisa fatal lah ya. Itu kadang-kadang kita yang kena tanggung jawab, sementara surveinya udah pada kemana gitu ya. Jadi memang mohon maaf perusahaan-perusahaan PPC ini nanti jangan ambil resiko seperti itu bagi yang memang belum atau sedang melakukan survei ke lapangan. Itu jangan lupa survei usaha tani itu sangat penting ya. Salah satu yang harus kita perhatikan dalam survei usaha tani itu ya, salah satunya adalah ketersediaan tenaga kerja, itu salah satunya. Kalau Pak tadi kan hanya masalah crop budget ya. Kalau saya itu yang paling kadang-kadang saya kebingungan itu kalau pas kita dapat data ketersediaan sumber tenaga kerja dari rumah tangga itu tidak ada informasinya. Karena itu sangat menentukan kita menggunakan modernisasi pertanian atau masih menggunakan yang konvensional. Itu sangat penting. Meskipun secara umum kan kita mengatakan wah sekarang udah di sektor pertanian udah banyak yang tidak berminat segala rupa bla bla, tapi itu harus didukung oleh data survei yang akurat. Itu akan sangat bagus. Sehingga untuk menyusun program
modernisasi di bidang pertaniannya nanti akan lebih kuat kita. Jadi itu. Jadi mohon maaf ini survei ekonomi terutama agroekonominya harus bagus. Nah, kemudian untuk yang WIT project-nya ini identifikasi NRM cost ya Pak ya? Ya, no regret measure. Ya, silakanlah Pak Abdul nih, gimana Pak Abdul nih? Non regret measure-nya ini Ya. gimana nih? Mengapa saya ini berdasarkan pengalaman waktu di Jatiluhur. Jadi Jatiluhur itu total arealnya 230.000 hektar, Pak. Waktu itu long discussion dengan David May bahwa sebenarnya perlu ada clear identification daripada NRM, no regret measure, khususnya mengenai adanya suatu distorsi di dalam pengembangan cost structure investment di kawasan Binong. Yang waktu itu memerlukan suatu detail perhitungan, karena itulah yang akan memberikan kontribusi terbesar di dalam hal water availability kaitannya dengan cropping intensity. Itu Pak. Ya. Makasih Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini kan non regret measure ini istilahnya biaya yang mau tidak mau memang harus dikeluarkan, gitu Pak ya, supaya program pengembangan pertanian itu khususnya di sini ya untuk itu bisa dilaksanakan ya. Seperti kalau kasusnya Pak Agus kemarin yang proyek yang desain untuk yang harus menggunakan bendung itu ya. Bendungan, iya. Itu kan berarti Pak, ya. Sehingga kita anggap bendungan ini wajib Pak kalau kita mau mengembangkan irigasi ini, tetap kita kembangkan. Kalau hanya kita perbaiki salurannya itu ya tidak bisa membantu banyak pada pengembangan pertanian sehingga tetap memerlukan memerlukan bendungan gitu. Persis Pak. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan Pak Abdul senior kita ini adalah NRM itu maksudnya. Nah, ini Bapak sekalian jadi gini Pak, ya memang Pak Abdul kita ini kan ya Bapak sekalian jadi kita tim dari EVA ini ekonomik spesialis ini kan sebenarnya semacam koki Pak. Koki. Jadi keputusan itu tetap nanti adalah di manajemen, di desainer project itu sendiri ya. Sehingga ya silakan. Jadi kita sebenarnya kita hanya menyajikan evaluasi kita. Kalau alternatif 1 begini, alternatif 2 begini, alternatif 3 begini. Nah, alternatif 1, 2, dan 3 itu salah satunya terkait dengan NRM tadi itu. Apakah ini akan dibangun bendungannya atau tidak, itu alternatif 1, alternatif 2 nanti baru kita estimasi. Ya tentunya memang setiap asumsi itu kan setiap opportunity itu opsional itu akan menimbulkan dampak yang berbeda. Nah, itu yang harus jeli dan itu harus kita duduk bersama ya. Ingat bahwa EVA ini tidak berdiri sendiri. EVA ini terutama kalau irigasi itu benar-benar terkait dengan pertanian, kemudian terkait dengan infrastrukturnya. Jadi saya rasa itu ya. Terima kasih Pak. Suaranya. Baik, Pak Ibrahim, masih ada lagi? Sangat jelas Pak pribadi. Ya. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan Bapak dan Ibu. Permisi, bisa saya? Ya, silakan Pak Bagus. Ya. Dinyalakan dulu Pak videonya Pak, biar kelihatan. Oh gitu. Baik, silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Bu. Selamat malam semuanya. Saya ingin pastikan lagi Pak untuk Pak Opid dengan Pak Ahmad. Kalau memang secara teknikal sih, secara teknikal
bahwa memang kita membutuhkan dam, sedang kita tahu bahwa dam itu adalah manfaatnya tidak hanya irigasi, apakah tidak sebagai beban bagi proyek itu sendiri? Proyek maksudnya proyek irigasi. Contoh kayak gini. Kalau kita memang membutuhkan dam agar optimal irigasi itu sendiri sampai misalnya kita sarankan sampai 30% gitu untuk IP-nya, dan itu membutuhkan dam, tetapi dengan biaya yang cukup besar. Di mana dam itu sendiri kan manfaatnya tidak hanya untuk irigasi, bisa untuk misalnya untuk air baku atau untuk yang maksimal untuk PLTA. Nah, dalam kondisi saya saat ini yang di Walimpong dan di Boya memang membutuhkan adanya dam secara teknikal. Secara teknikalnya bahwa untuk dapat mencapai IP maksimal itu membutuhkan dam. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah saya juga harus menghitung manfaat dam itu sendiri agar beban dari untuk cost dari irigasi akhirnya tidak ini loh Pak, tidak terlalu besar. Contoh kayak gini, saya menghasilkan IRR apabila tanpa dam itu misalnya hanya 11% misalnya tanpa dam. Tanpa dam karena tidak optimalnya 6 IP, maka menghasilkan di bawah 9%. Nah, dengan adanya dam hanya 13,4% IR-nya, tetapi cost dam itu kan untuk semuanya Pak, manfaatnya. Apakah enggak fair? Dan memang kemarin saya sempat oleh Pak Ahmad diusulkan bagaimana per porsi, maksudnya dikomposisikan bahwa misalnya biaya dam 2T. Seberapakah sebenarnya terbeban untuk irigasi, gitu kan Pak ya? Kalau emang itu bisa digunakan bahwa porsi tanggung jawab pembangunan dam misalnya 40% untuk irigasi, itu saya pikir sangat fair Pak, sangat fair karena hasilnya memang cukup signifikan gitu loh, signifikan sekali, sangat bagus gitu loh, sangat bagus. Jadi maksudnya gini loh, bisa tidak biaya dari untuk bendungan itu kita bikin porsi bahwa beban untuk irigasi sekian persen, beban untuk misalnya untuk PLTS sekian persen, beban untuk misalnya air baku sekian persen gitu. Jadi beban pembiayaannya. Gitu. Apabila itu bisa kita asumsikan begitu, itu memang terus terang aja hasilnya hasil proyeknya ini sangat baik gitu loh, karena bisa mengoptimalkan 6 IP, sangat bagus gitu loh. Nah tapi apabila seluruh biaya itu semua ditanggung oleh irigasi, ya anjlok. Gitu Pak. Mohon Pak sarannya Pak. Ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus. Dipersilakan Pak Ahmad atau Pak Opi yang akan menjawab. Maaf saya Pak. Pak, mic-nya Pak Opi. Mic-nya mati. Sekarang? Ya. Halo. Ya, silakan Pak Opi. Coba nanti Pak Ahmad mungkin nanti dari sisi aspek ekonomisnya akan jelaskan. Tapi kalau saya lihat dari aspek finansialnya, kebetulan fact saya itu ada di finansial gitu kan. Jadi kalau saya lihat memang lebih bermanfaat mana irigasi atau memang harus ada damnya dulu gitu kan. Tapi saya lihat dulu Pak, penugasannya itu seperti apa dulu Pak. Kalau memang kita menghitung irigasi, alternatif pertama itu kita hitung dulu irigasi. Berapa nilai yang akan dibebankan, akan diberikan terhadap proyek irigasi, ya kan? Kalau memang manfaatnya atau
project cost-nya itu kecil dan manfaatnya terlalu kecil kalau tidak ada dam gitu kan. Nah, sehingga apa? Mungkin kalau saya salah atau itu nanti tolong dibenarkan. Alternatif kedua itu seperti Jatiluhur harus dihitung juga yang tadi Pak Abdul bilang gitu kan. Nilai cost structure-nya itu juga harus dihitung semua karena manfaat terhadap petaninya itu juga harus ada gitu. Memang harus diupayakan, harus ada terhadap air. Sehingga apa? Efeknya juga nanti bagaimana air bakunya itu kan efeknya terhadap adanya dam itu gitu kan. Nah, itu juga harus kalau saya lihat gitu kan. Sehingga diperlukan alternatif kedua gitu. Alternatif kedua itu bahwa memang harus adanya dam gitu kan. Sehingga apa? Proyeknya itu akan melebihi daripada proyek irigasi. Tapi kalau saya nggak setuju kalau proyek irigasinya itu dibebankan terhadap proyek damnya itu beda. Itu beda apa namanya kasus lagi gitu kan. Cuman irigasinya sekian, ya kan? Bila mana ada proyek dam sehingga jadi segini. Jadi besar 4 sampai 5 T itu yang tadi Bapak jelaskan gitu kan. Itu adalah alternatif yang harus dihitung. Karena memang saya tahu tim direksi itu akan melihat gitu kan bahwa buat kelayakan itu enggak harus sekarang ini, tapi nanti akan kepanjangan. Keberlanjutannya itu seperti apa? Nah, itu yang kita coba tawarkan alternatif itu. Seperti itu sih, Pak. Gitu. Saya lihatnya sih sebetulnya harusnya sih Pak Abdul nih yang bisa menjelaskan karena kita sama-sama dulu di Jatiluhur, Pak. Gitu. Silakan. Mungkin dari Pak Ahmad atau Pak Abdul. Gitu. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Susi. Jadi gini Bapak sekalian, tadi memang kan di awal yang suaranya kurang keras Pak Ahmad. Oh iya, saya deketin dulu. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya EVA itu merupakan artinya ini, EVA itu tergantung dari project design tadi, ya. Project desainnya seperti apa itu EVA yang ngikutin, ya itu EVA yang ngikutin. Jadi kalau sekarang kita project desainnya adalah bendungan yang punya multipurpose, kita harus hitung semua, ya. Tetapi itu berarti projectnya adalah project desain untuk bendungan, begitu. Artinya kita akan mendanai bendungan itu memiliki manfaat untuk irigasi, kemudian hydropower dan untuk raw water. Itu kajian kita adalah EVA untuk bendungan, ya. Nah, sekarang karena kita ini adalah desain projectnya adalah desain project irigasi, ya. Bendungan itu seolah-olah given kepada irigasi. Nah, biasanya itu karena kita irigasi tidak asumsinya ya, karena kita di proyek irigasi tidak mau membangun bendungan yang multipurpose. Ya kan? Dia kalaupun akan bangun harusnya bendungan yang memang single purpose untuk irigasi. Asumsinya ya. Adapun yang untuk tujuan objektif yang lain dari manfaat dari bangunan bendungan itu adalah mungkin hanya additional aja, sedikit lah. Nah itu bisa masuk akal, itu dimasukkan program irigasi. Tapi kalau kita nggak tahu nih, tapi kalau kita irigasi tidak akan membangun bendungan, ya berarti asumsinya yang pertama adalah kita biasanya mengenal sharing investment cost. Jadi beberapa manfaat itu harusnya mendapatkan beban biaya investasi dari sebuah bangunan yang satu gitu. Itu sharing investment cost itu ada ya, dan itu sering kita gunakan ya. Maka itu yang saya sarankan. Atau yang kedua, dari kajian bendungan itu sendiri itu akan keluar nilai atau harga raw water untuk irigasi. Bisa dibalik seperti itu.
Jadi kalau bendungan itu kapasitasnya 100 meter kubik per detik, yang digunakan untuk irigasi adalah 50 meter kubik per detik, dan itulah yang akan menjadi sharing cost-nya. Jadi harga unit price-nya dikali dengan 50 unit itu yang dibebankan ke irigasi proporsional. Jadi seperti itu. Itu kita main seperti itu. Dan prakteknya Bapak sekalian, baik PJT 1 maupun PJT 2 itu biasanya yang bendungan besar yang multipurpose itu irigasi akan bukan di nomor 3 kan, dijadikan alternatif yang tidak utama. Yang utama itu tetap untuk kebutuhan listrik sama air minum. Karena itu lebih sensitif, lebih memiliki dampak sosial. Sedangkan pertanian itu biasanya ya kalau pas musim kemarau ya dia yang dikurangi duluan gitu. Prakteknya begitu ya kalau bendungan. Nah, sehingga kalau kita sekarang desain proyeknya adalah desain proyek irigasi, saran saya sih pakai proporsional sharing investment cost itu, dan itu diperbolehkan ya. Tapi itu kembali lagi tergantung desain proyeknya. Nah, saya rasa itu Pak ya. Mudah-mudahan tambah bingung lah biar nanti malam pada nggak bisa tidur. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Opi. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Pak Abdul, mungkin Selamat malam Pak. Saya ada sedikit komen dan support. Pada dasarnya Pak Opi sama Pak Ahmad pribadi itu sudah 100% saya sangat setuju. Saya hanya ingin menambahkan bahwa fleksibilitas daripada EVA itu adalah assumption to assumption. Jadi kalau asumsi kita pada skenario pertama itu kita masih menghadapi suatu gray area, maka kita bisa diperkenankan untuk menggunakan assumption to assumption. Nah, itu saja komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul. Baik Bapak dan Ibu, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Ahmad, saya cuma mau nanya aja Pak Ahmad. Ya, baik Bu Dewi. Ini kan contoh kasusnya untuk teman-teman yang ada di irigasi mengenai analisis ekonomiknya. Kalau untuk yang di sungai, pantai maupun di air baku, apa ada contoh kasus untuk menghitung ekonomi analisisnya Pak? Ya, silakan. Bu Susi. Ya, Pak Ahmad. Terima kasih Bu Dewi, Artisanti. Selamat malam. Iya, jadi memang kalau materi dari EDB kemarin itu ada tiga sektor yang utama, yaitu irigasi, air baku, dan air minum. Mohon maaf, air minum dan banjir, Bu. Dan banjir. Nah, kalau flood ini kebetulan kemarin kalau apa tadi ya, yang pantai itu kita tidak ada Bu, tapi bisa kita ini kan kita support juga, karena kalau pantai juga biasanya yang membedakan itu apa, kalau flood itu kalau pantai itu arahnya ke flooding juga biasanya ya. Jadi ada Bu, jadi kita ada 3 yang kita arahkan kemarin untuk irigasi, air minum, sama untuk flood. Itu Bu Dewi. Bu Dewi kalau mau lebih detailnya nanti bisa kita bikinlah acara yang serupa, tapi untuk tingkatan untuk staff ya, bukan untuk konsultan bisa juga. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Selamat malam Bu. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Dengan Pak Miming. Oh ya Pak Miming, silakan Pak Miming. Pak Miming dari PPC Merauke Bu. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam.
Pak Ahmad, saya hanya mau menanyakan atau minta arahan tentang ADB untuk cropping intensity yang saat ini katanya bisa 4 itu bagaimana kalau ADB ininya arahannya, Pak? Terima kasih Pak Ahmad, itu aja Bu, tolong. Ya, silakan Pak Ahmad. Wah, pertanyaannya cukup ini ya, cukup sulit ini. Ada IP-nya udah 400% Pak ya. Iya, itu kan yang sering kita baca juga itu Pak. Itu untuk which project-nya itu bagaimana Pak? Sebenarnya gini, kalau Gini Pak Ahmad. Iya. Jadi gini Pak, jadi kalau kita bicara irigasi Pak ya, kita bisa pemanfaatan irigasi. Jadi intinya sebenarnya gini, intinya sebenarnya memaksimalkan pemanfaatan lahan beririgasi ini seharusnya tanpa batas, ya, seharusnya tanpa batas. Semakin kecil waktu idle-nya, semakin kecil waktu tidak produktifnya, itu akan semakin memberikan dampak manfaat yang lebih baik. Prinsipnya gitu Pak Miming ya. Jadi jangankan 400% IP-nya, 4 kali produksi. Bahkan kalau bisa ya ditambah lagi gitu. Sebenarnya prinsipnya gitu. Cuman di situ, makanya di sini kalau EVA ini, mohon maaf ya Pak, ini kalau EVA ini kan seperti kita bilang tadi, kita ini tergantung project desainnya ya. Jadi kalau kita menghitung EVA itu kalau di irigasi itu sangat terkait dengan investasi di bidang infrastrukturnya dan program pertaniannya. Ya, makanya di situ ada beberapa proyek pertanian irigasi itu yang mengkombinasikan berbagai komoditas. Ya Pak ya, itu ada yang dikombinasikan dengan mina padi ya. Kemudian juga ada tanaman-tanaman semi perkebunan. Kemudian ada mohon maaf Pak, sebentar suaranya hilang lagi ya. Ya. Jadi ada beberapa kombinasi pemanfaatan lahan pertanian beririgasi ini sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau kita bicara 400% itu sebenarnya bisa lebih. Kalau kita tanam dengan sayuran. Karena sayuran ini kan setahun bisa berapa kali panen. Betul ya Pak Abdurrahim ya? Itu kalau kita menanamnya itu tiap sebulan sekali panen, itu terbayang itu. Income-nya itu akan sangat hebat untuk lahan-lahan pertanian beririgasi ini. Contohnya adalah hortikultura itu, sayuran, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita kan ini yang punya, jadi gini. Kita kembali lagi kepada prinsip dasar pembangunan irigasi. Kemarin itu saya pernah ngikutin semacam seminar juga mengenai sejarah irigasi di Indonesia itu, ya kan? Bahwasannya irigasi ini dibangun oleh pemerintah atau pemerintah ikut campur tangan di dalam pembangunan irigasi ya menggunakan dana-dana pemerintah itu karena untuk stabilitas pangan nasional awalnya kan begitu ya. Kenapa? Karena kan beras ini secara budaya dan secara biologis manusia Indonesia itu memang dia penting. Jadi dari sisi budaya dia mempunyai sejarah yang panjang, kemudian banyak sekali mitos-mitos yang muncul dari padi ini, kemudian bahkan ada adat istiadat yang muncul dari padi. Jadi tidak bisa lepas dari padi, ya. Sehingga kalau padinya ini misalnya suatu saat padinya ini kekeringan, tidak ada padi, itu masyarakat kebingungan, ya, kebingungan. Nggak bisa bikin apa, kalau pesta panen itu jadi nggak ada. Padahal biasanya ada pesta panen, kayak di Cirebon itu ya, ada ngibing, ada macam-macam. Tahu-tahu panennya gagal, nggak ada. Itu mereka bingung gitu. Banyak sekali. Sehingga disitulah campur tangan pemerintah masuk, sehingga irigasi yang dibangun itu yang ditangani pemerintah oleh di bawah
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sampai sekarang itu adalah memang tujuannya untuk taman-taman pangan khususnya padi. Ya. Sehingga ini selama kebijakan itu masih dipertahankan, jadi kelihatannya untuk 400% ini sulit ya Pak Miming ya, karena kalau padi-padi paling banyak itu 2,5 kali atau 3 kali dalam 1 tahun ya. Kemungkinan kalau kita mau 4 kali itu berarti kombinasi dengan sayuran ya. Selama dia sayuran itu tidak mendominasi ya, tidak mendominasi itu saya rasa tidak ada masalah dari sisi pemerintah ya. Saya bicara dari sisi pemerintah dulu ya, karena ini kaitannya dengan investasinya kan bukan dari ADB ini. Irigasi Indonesia itu bukan dari ADB investasinya, dari berbagai sumber gitu loh. Dan itu untuk mendukung kebijakannya pemerintah. Pemerintah masih mendukung kebijakan ketahanan pangan. Sehingga tetap kalau didominasi oleh tanaman padi dia akan masih aman Pak Miming. Kemudian sisa waktu yang biasanya bera itu untuk sayuran bisa 2 kali, musim tanam itu akan sangat bagus. Saya rasa itu Pak. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada hal-hal yang masih mau ditanyakan. Saya ada. Bisa, Bu? Oh, silakan Pak Abdul. Ya, saya hanya tambahan sedikit. Jadi Pak Mimin, Pak Ahmad pribadi ini dengan saya itu satu tim dulu di dalam PPC IPDMIP. Waktu itu ADB plus IFAD. Jadi apa yang disampaikan Pak Mimin sebenarnya itu diskusi yang sangat intensif dulu, jadi saya tidak akan mengulas di sini karena itu adalah suatu diskusi di dalam hal bagaimana kontribusi yang namanya padi 3 kali dalam 1 tahun. Sebenarnya itu teorinya, tapi dalam prakteknya itu istilahnya padi 52. Artinya 5 kali panen dalam 2 tahun dengan cropping intensity 250%. Itu komentar saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima Bapak dan kasih Ibu. Pak Abdul Rahim. Ya. Baik Bapak dan Ibu, apa masih ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Pak Opi? Saya cuma nambah aja Pak, kalau untuk IP 400% itu, kita coba nanti tarik data lagi Pak. Jadi surveinya seperti apa Pak. Jadi pada saat kita di lapangan itu kita perlu data primer yang pokok gitu kan, lebih fokus ke perhitungan sosial agroekonominya seperti apa Pak. Jadi pencarian datanya terhadap apakah benar IP-nya 400% itu memang sudah di daerah itu sudah ada, ataukah harus perlu direvisi lagi atau di adjust lagi Pak. Jadi teman-teman yang dari sosial ekonomi itu juga harus perlu juga, sosial agro juga harus perlu juga mencari data terhadap kelayakan IP 400% itu Pak. Seperti itu sih Pak Miming, saya rasa. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Opi. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Bambang Sukamto. Apakah akan ada pelatihan perhitungan IRR dan NPV dan lain-lain, Pak? Silakan. Pak Ahmad mungkin, Pak Opi, akan ada pelatihan perhitungan IRR dan NPV? Ya, jadi gini Bapak sekalian. Jadi kemarin memang dari sisi ADB kita sudah sekali ya melaksanakan dari sisi ADB, dan itu pun memang terus terang ya kita ngerasakan tidak tuntas ya, karena memang targetnya waktu itu ADB hanya memperkenalkan format yang relatif dibikin baku ya, sehingga mohon maaf berdasarkan training itu memang sekalian ya ngingetin tolong digunakan dengan format itu. Kalau ada kesulitan ayo kita pecahkan bersama ya, kita cari langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau untuk irigasi mungkin sebenarnya relatif lebih gampang pengembangannya.
Kemarin itu ada yang agak kesulitan untuk air minum ya. Oke, itu nanti kita lanjutkan. Itu training yang dari EDB. Kemudian seingat saya kemarin kita sudah mengadakan EVA training juga Pak Opik ya. Itu pun dia tidak teknis ya, tidak teknis ngitung IRR detail karena kita kan waktu itu hanya lewat Zoom sehingga kita penugasannya pun agak kurang dipersiapkan dengan baik untuk Zoom ya materi kita. Tapi untuk exercise sudah ada. Nah, silakan kalau memang dirasakan perlu training yang lebih teknis, tidak ada masalah, nanti kita siapkan studi-studi kasus dari proyek-proyek yang kalau bisa proyek-proyek yang sudah ada aja. Jadi tidak ngarang jadinya. Ya, nah makanya nanti kita saran saya begitu. Nah, itu tergantung ini manajemen ini. Silakan Pak Widyo mungkin. Halo. Saya cuma mengingatkan aja Pak, saya tambahkan ya Bu Susi, mohon maaf. Memang apakah perlu ada training lagi? Sebetulnya begini Pak, kita ada hari Rabu Pak, hari Rabu jam 9.30 sampai jam 11 kita ada klinik Pak. Kebetulan saya dibantu Pak Ahmad juga, memang kita tunggu apakah ada kesulitan, apakah ada perlu lebih ke mendalam lagi. Sifatnya memang itu kita discuss Pak. Jadi bukan kita mengajari atau apapun, jadi kita discuss. Karena yang tahu permasalahan itu adalah teman-teman di lapangan. Jadi kita melihat seperti apa, lalu ada standarnya seperti apa menurut EDB, lalu perhitungan yang sudah memang diajarkan oleh Pak Ahmad itu sudah, tapi itu tidak baku Pak. Jadi kalau ada alternatif kayak kasus ya Pak Bagus dan teman-teman yang lain itu kita bisa diskusikan. Dan kedua mungkin saya izin juga dengan TL saya Pak Widyo, kantor PMC juga selalu terbuka Pak. Jadi siapa yang mau memperdalam atau apapun gitu kan, bisa kita adakan di kantor PMC, PPC yang kesulitan atau apa, nanti biar di kantor kami juga siap menyediakan. Yang penting diatur waktu kita sama-sama gitu kan, dan ada waktu senggangnya juga dari tim pelatihnya yaitu Pak Ahmad gitu, bisa hadir juga di PMC. Jadi kami siap. Begitu ya Pak Ahmad ya, dan itu Bu. Baik Pak Opi, mungkin Pak Widyo mau menanggapi? Saya nanti sekalian menutup aja Bu Susi. Oh, oke. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah jam 9:02, tapi masih diberikan kesempatan, silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup? Kalau tidak ada, saya ada setengah menit, Bu. Baik Pak, silakan Pak Abdul. Terima kasih kepada Pak Opi. Insya Allah minggu depan saya akan kirimkan EVA analisis untuk Y Sekampung ke Bapak. Jadi itu nanti saya akan kirimkan summary daripada EVA. Nah, nanti kalau Bapak melihat ada kejanggalan atau ini daripada AIRR-nya, itu saya akan kirimkan full spreadsheet EVA analisis. Itu Pak, terima kasih. Itu saya izin mau menanggapi Pak Abdul. Ya, silakan Pak Opi. Pak Abdul, saya terima kasih sekali Pak Abdul. Cuman pesan saya dan Pak Ahmad kalau bisa Excel-nya juga dikirim Pak. Yang saya akan kirimkan pertama kepada Bapak summary daripada EVA, karena kita ada 7 DI di Y Sekampung yang seluas 35.000 hektar itu. Baik. Nah, kalau saya kirimkan spreadsheet-nya itu itu akan lama. Jadi maksud saya gini Pak, saya akan kirimkan summary daripada EVA-nya, termasuk sensitivity analisisnya.
Nanti kalau Bapak misalnya memerlukan tambahan informasi daripada setiap DI itu atau keseluruhan DI itu, saya akan kirimkan detail total spreadsheet-nya. Itu Pak. Baik, terima kasih. Pak Baik. Ahmad, ini saya rasa langsung ke gurunya nih Pak, jadi aman kita Pak. Terima kasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah jam 9:07. Kalau Bapak dan Ibu masih ada hal yang mau dipertanyakan atau didiskusikan, dari PMC kita memiliki klinik ya, dan khususnya untuk EVA itu di hari Rabu dari pukul 9.30 sampai 11. Di jadwalnya sudah terlampir di kolom chat, jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mendownload. Jadi kalau ada hal-hal yang mau diskusikan lebih lanjut, mungkin nanti bisa dilanjutkan di klinik PMC khususnya untuk EVA. Baik, silakan Pak Widyo, ada hal yang mau ditanggapi sebelum kita menutup acara webinar malam ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu Susi. Jadi terima kasih Bapak-bapak dari PPC yang mengikuti webinar ini. Saya pikir kami sudah banyak memberikan manfaat, dan untuk berikutnya kami akan menyusun lagi webinar-webinar yang berguna untuk Bapak. Ya, begitu saja Bu Susi dari kami. Ya, terima kasih Pak Widyo. Untuk malam ini kita tutup acara webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.